Bismillah, dari Bogor hadir. Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Waalaikumsalam. innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa ma yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الله أعاذني الله وإياكم. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini Allah telah memudahkan kita untuk hadir, senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata dalam sebuah hadis bahwasanya menuntut ilmu faridatun ala kulli muslim, itu wajib bagi setiap muslim. Maka perlu diperhatikan bahwasanya tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Maka tidak ada ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Kemudian dalam sabda yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan barang siapa yang dia berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu, ya, menempuh jalan, suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya man khuruja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dia berniat untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti orang yang berjihad fi sabilillahi hatta yarji sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Maka alhamdulillah hari ini kita dimudahkan oleh Allah dengan fasilitas yang ada. Terbayang bagaimana dulu ketika para sahabat, para salaf, para ulama-ulama terdahulu ketika ingin menuntut satu bab ilmu, maka dia harus berjalan sekitar beberapa kilometer, bahkan sampai puluhan kilometer, ratusan kilometer berjalan karena tidak ada motor, tidak ada kendaraan, hanya unta. Berjalan kemudian berniat untuk menuntut ilmu. Itu pada zaman dahulu. Namun hari ini kita telah dimudahkan oleh Allah, kita bisa menuntut ilmu di rumah kita masing-masing. Kita bisa menuntut ilmu dalam kondisi duduk, berbaring, ya kan, sambil bercengkrama dengan keluarga. Ilmu tetap bisa kita perhatikan. Namun kenapa hari ini banyaknya majelis ilmu tapi tidak menjadikan manusianya atau umat-umatnya sama seperti umat-umat yang terdahulu? Karena kebanyakan manusia ketika menuntut ilmu tidak fokus. Justru ketika ada kajian online seperti ini juga tidak fokus. Kadang juga sambil disambi yang lain, tidak fokus menyimak. Artinya ilmu hanya sekedar didengarkan, kemudian tidak ada yang didapat ketika majelis ilmu itu selesai. Maka diharapkan senantiasa yang menyimak untuk mencatat, karena tidak ada gunanya ilmu ketika tidak dicatat. Insya Allah tema pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara syaitan dalam menghancurkan rumah tangga. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena yang pertama, banyaknya kasus yang masuk kepada kami, banyaknya pasien-pasien yang masuk kepada kami, khususnya di Rehab Hati Jakarta Utara, itu kasus tentang perceraian atau krisis di rumah tangga. Ya, yang pertama perlu kita pahami bahwa setan itu menjadi
musuh yang nyata bagi kita. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Setan ini adalah menjadi musuh yang nyata bagi kita. Artinya mereka telah dijadikan oleh Allah menjadi musuh yang nyata, yang jelas-jelas akan menyesatkan manusia. Ya, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ketika iblis ini diusir dari surga, ya. Ketika iblis ini diusir dari surga, maka iblis telah bersumpah kepada Allah dengan janjinya. Maka janji ini diucapkan di hadapan Allah, ya Allah, ketika engkau telah menghukumku tersesat, maka aku akan datangi manusia. Aku akan datangi hamba-hambamu. Aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya, ikhwani fillah wa akhwati fillah, bahwasanya arti daripada syukur atau kebalikan daripada syukur adalah kufur. Ya, maka setan akan menjadikan seseorang ini kufur. Setan akan menjadikan setiap hamba-hamba Allah ini kufur. Maka perlu kita ketahui bahwasanya betapa banyak orang-orang yang dia sudah menikah, seorang istri kufur terhadap suaminya. Seorang suami kufur terhadap istrinya. Betapa banyak. Kenapa sih suami saya tidak seperti si fulan? Kenapa sih istri saya tidak seperti si fulan? Maka ini menjadi dasar bahwasanya setan itu akan menjadikan kebanyakan manusia tidak bersyukur. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, di mana sihir, ya, sihir tentunya dipengaruhi dan dibawa pengaruhnya oleh setan. Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 bahwasanya setan akan berusaha dengan sihirnya memisahkan antara bainal mar'i wa zauji, dari suami dan istrinya. Artinya setan akan menjadikan seseorang itu bisa berpisah bainal mar'i wa zauji, dari istri dan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Maka inilah yang menjadi konsentrasi kita, bahwasanya setan akan berusaha dengan sangat untuk menceraikan antara suami dan istri. Kemudian juga ikhwani fillah wa akhwati fillah, bahwasanya kita tahu ada salah satu hadis yang Rasulullah menjelaskan bahwasanya setan yang paling utama adalah setan yang berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Maka setan yang paling utama di hadapan iblis, adalah setan yang berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Artinya apa? Dalam hadis ini dijelaskan, ada satu rombongan setan berkata kepada iblis, "Wahai iblis, aku tidak meninggalkan hamba Allah ini kecuali mereka telah minum khamar atau mabuk-mabukan." Maka iblis biasa saja. Maka datang lagi serombongan setan dan berkata kepada iblis, "Wahai iblis, sesungguhnya aku telah tidak meninggalkan orang ini, tidak meninggalkan si fulan, hamba Allah ini, kecuali dalam keadaan dia telah melakukan kemaksiatan, pembunuhan, ya, dan lain sebagainya." Maka iblis tidak bergeming. Tapi ketika ada segerombolan setan yang datang kepada iblis, kemudian dia melaporkan bahwasanya saya atau kami tidak meninggalkan hamba Allah ini kecuali suami dan istri ini hingga bercerai keduanya. Maka iblis berkata, "Engkaulah setan yang terbaik." Artinya di antara dua dalil ini, yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 102, dan kemudian hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi, itu menjadikan bahwasanya tujuan yang besar adalah bagaimana iblis dan bala tentaranya, setan-setan dari kalangan jin, untuk berusaha memisahkan bainal mar'i wa zauji, suami dan istri. Kita juga pernah mendengarkan bahwasanya hadis menikah adalah menyempurnakan separuh daripada agama kita.
Artinya apa? Artinya separuh daripada agama kita itu disempurnakan dengan pernikahan. Maka setelahnya apa? Setelahnya kita istiqomah beribadah di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika seseorang itu sudah menikah, artinya dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Dan separuhnya lagi tinggal bagaimana berusaha istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, kita tahu semua bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling panjang. Maka tidak ada ibadah kecuali tadi di awal, tidak ada ibadah kecuali didasari dengan ilmu. Ketika kita sholat, kita harus paham bagaimana ilmunya. Bagaimana kita beristinja, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita bertayamum, mensucikan diri kita untuk kemudian sholat. Sedangkan kebanyakan manusia tidak pernah mau belajar tentang fikih pernikahan. Dia semangat ingin menikah, tapi dia tidak pernah belajar yang namanya fikih pernikahan. Bagaimana cara menggauli istri yang baik? Bagaimana sikap kita terhadap istri kita? Bagaimana sikap kita terhadap suami kita? Banyak sekali orang-orang yang enggan belajar tentang itu. Akhirnya apa? Akhirnya kebanyakan orang-orang yang sudah menikah tidak didasari dengan ilmu. Di awal tadi dijelaskan, ibadah tidak akan sempurna, tidak akan bisa kalau tidak didasari dengan ilmu. Lantas dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa ini menikah adalah separuh daripada ibadah. Tapi kenapa kita tidak pernah mempelajari ilmu tentang bab pernikahan? Bagaimana sikap kita tadi terhadap istri ketika istri, misalnya ketika istri tadi mungkin marah, kemudian juga sedih, bagaimana sikap seorang suami untuk menenangkan hati istrinya? Perlu diketahui ya sebagai suami bahwa Rasulullah bersabda, berbuat baiklah kalian terhadap istri-istri kalian. Karena sesungguhnya aku, Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Rasulullah mewasiatkan kepada kita bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Rasulullah tidak pernah bermain tangan. Rasulullah jika marah tidak pernah berkata-kata kasar terhadap istri-istrinya. Maka kita juga perlu belajar bagaimana ketika Rasulullah itu marah terhadap istri-istrinya. Bagaimana sikap Rasulullah ketika Rasulullah marah terhadap istri-istrinya. Nah, ini kebanyakan manusia, kebanyakan umat saat ini hanya sekedar menikah tanpa mempelajari tentang ilmu pernikahan. Ya, barakallahu fikum. Semoga dengan sedikit ini, dengan bagaimana kita mengetahui karakteristik setan dalam menghancurkan hubungan rumah tangga, maka kita tidak akan lagi sedikit-sedikit berucap cerai di hadapan pasangan kita. Itu yang diharapkan ya. Baik, di sini insya Allah kita dua arah ya, boleh dua arah. Silahkan bagi yang ingin bertanya, ya saat kajian berlangsung, boleh dikirim lewat chat. Boleh dikirim lewat chat, insya Allah kita akan jawab. Ya, sambil menyampaikan materi, nanti ketika ada pertanyaan akan dibuka dan akan dijawab lewat chat. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan hari ini. Maka perlu dipahami, ya, perlu dipahami tujuan setan untuk menceraikan antara bainal mar'i wa zauji, antara suami dengan istrinya. Yang pertama, apa sih dampak daripada perceraian itu sendiri? Dampak daripada perceraian itu sendiri sangatlah banyak. Tapi yang pertama, setan akan berusaha untuk menghancurkan nilai ibadah dari setiap pernikahan. Contohnya apa? Contoh, ketika kita hendak melamar istri kita saat menjelang atau sebelum pernikahan, maka perasaan yang begitu menggebu-gebu, perasaan yang begitu ingin segera mendapatkan istri kita, ingin segera menikah dengan suami kita, ya, menggebu-gebu. Ya, apalagi yang didasari atau
dasari dengan yang namanya hubungan yang tidak melalui akad yang resmi, ya seperti pacaran dan lain sebagainya, itu justru akan menjadikan pintu utama setan untuk bagaimana mengganggu manusia sampai terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, tidaklah seorang laki-laki dan wanita berjalan berduaan tanpa ditemani mahram, tanpa adanya mahram, maka yang ketiga adalah syaitan. Nah, orang yang dia melancarkan hubungan tanpa adanya akad yang resmi, maka ini menjadikan setan mengambil peluang tersebut. Contoh, ketika kita berbicara dengan lawan jenis kita, tanpa didasari dengan akad yang resmi ya seperti pernikahan, kita berbicara kepada mereka misalnya 3 jam, ya kita ngobrol dengan lewat telepon 3 jam, itu terasa manis, ya seperti seolah-olah baru 3 menit. Tapi ketika pernikahan itu terjadi, maka setan akan mengganti siasatnya. Yang tadinya suka sebelum menikah, maka dibalik ketika sudah menikah akan dijadikan antara suami istri memendam kebencian di dalamnya. Akhirnya apa? Ngobrol 3 menit berasa 3 jam. Ya, ini kita ketahui bersama dan kita rasakan bersama di pernikahan-pernikahan yang mungkin menginjak usia 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke atas. Merasakan kok seperti yang hambar, kok seperti pernikahan ini biasa-biasa saja. Kenapa? Apa yang salah? Ya, maka insya Allah kita akan bahas apa saja penyebab-penyebab seseorang yang menjadikan setan-setan ini menjadikan bercerai antara suami dan istri. Ya. Yang pertama adanya bagaimana seseorang itu jauh dari Allah. Orang yang dia jauh dari Allah, maka akan mudah baginya setan mengganggunya. Jadi jangan kita mempunyai pikiran bahwasanya setan itu adalah berwujud seperti genderuwo, pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Rasulullah menjelaskan dalam satu hadis bahwasanya setan itu inna syaitana yajri minal insani majrodam. Sesungguhnya setan itu berjalan lewat aliran darah manusia, fi majrodam, lewat aliran darah manusia. Berarti setan ini apa? Setan ini adalah makhluk yang dia bisa berjalan fi majrodam, lewat aliran darah manusia. Dan tujuan mereka apa? Tujuan mereka itu telah dijelaskan dalam surat An-Nas. Yuwaswisu sudurin nas. Mereka adalah membisikkan was-was ke dalam hati-hati manusia. Sudur manusia. Kolbu manusia. Maka dalam hal pernikahan, setan ini akan melancarkan bisikan seperti apa? Bisikan merasa kebosanan dengan pasangan kita. Bisikan kebosanan. Akhirnya apa? Setan akan menjadikan orang lain lebih menarik daripada pasangan kita. Betapa banyak kami mendapati pasien-pasien kami yang datang berkonsultasi dengan status pernikahan yang sudah berada di ujung tanduk. Karena apa? Karena suaminya berselingkuh. Karena istrinya berselingkuh. Ini menjadi pondasi awal bagaimana seseorang itu bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan hingga akhirnya hubungan rumah tangganya retak dan hancur. Karena didasari rasa bosan tadi. Kenapa rasa bosan itu bisa muncul dalam hati istrinya, dalam hati suaminya? Karena tidak didasari pernikahannya dengan ilmu. Tidak didasari pernikahannya dengan ilmu. Makanya ketika dia menikah cepat bosan. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kepada kita semua. Ada seorang muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, dulu ketika pertama kali kami menikah, kami mendapati istri kami itu cantik luar biasa. Menyenangkan ketika dipandang. Kemudian menyejukkan hati ketika
menggaulinya. Tapi ketika beberapa lama pernikahan yang kami hadapi, kenapa perasaan itu berangsur-angsur hilang? Berangsur-angsur saya mulai tidak lagi menyukai istri saya. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kepada muridnya dan memberikan PR kepadanya. Maka Imam Syafi'i menjelaskan, coba antum atau coba Anda, ya wahai muridku, coba Anda tundukkan pandangan Anda 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan, tundukkan pandangan, jangan pernah memandang wanita lain kecuali istrimu atau yang halal bagimu. Maka murid Imam Syafi'i ini pulang, kemudian dia mengamalkan apa yang dijelaskan, apa yang diperintahkan oleh gurunya yaitu Imam Syafi'i. Dia mengamalkan apa yang dijelaskan tadi, bahwasanya tidak boleh melihat yang bukan mahram kecuali terhadap yang sah istrinya. Maka diamalkanlah dia, kemudian setelah 1 bulan penuh dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Imam Syafi'i, kemudian dia mendatangi lagi gurunya Imam Syafi'i, didatangi lagi, wahai guruku, ketika aku mengamalkan apa yang engkau perintahkan kepadaku, hari ini aku mendapati istriku cantik seperti sedia kala ketika kami pertama kali menikah. Dan menyejukkan pandangannya ketika dipandang. Dan menenangkan hati, menenteramkan hati ketika menggaulinya. Lantas apa sebenarnya yang menjadikan diriku itu sebelumnya bosan terhadap istriku? Maka di sini Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya wajah istrimu tidak berubah sama sekali. Sesungguhnya wajah istrimu tidak berubah sama sekali. Tapi yang berubah adalah bagaimana engkau tidak mampu menjaga pandanganmu sehingga sesuatu yang haram membuatmu menghilangkan kenikmatan, keberkahan tentang sesuatu yang halal. Jadi pandangan yang dimaksud daripada perkataan Imam Syafi'i ini adalah bagaimana pandangan yang haram ketika seorang suami menunjukkannya kepada yang bukan mahramnya, itu akan menjadikan pandangan dia terhadap yang halal, yaitu istrinya sendiri, akan menjadi hambar. Akan cepat bosan. Karena apa? Dia senantiasa memandangi yang tidak halal bagi dia. Wanita-wanita yang tidak halal bagi dia. Inilah yang menjadikan Rasulullah itu bersabda kepada kita semua, terkhusus kepada laki-laki, bahwa tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya wanita. Maka relasi antara tadi perkataan Imam Syafi'i atau kisah Imam Syafi'i dengan muridnya dengan hadis ini adalah bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada kita semua bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Maka inilah yang kenapa kebanyakan kasus perceraian dimulai dari seorang suami atau seorang istri yang tidak mampu menahan pandangannya. Sehingga dijadikan pasangannya hambar. Sehingga dijadikan pandangannya hambar terhadap sesuatu yang halal bagi dia. Itu yang pertama. Yaitu masalah bagaimana ibadah yang didasari tanpa ilmu sehingga menyebabkan seorang laki-laki memandang yang bukan mahram dengan pandangan yang terus-menerus. Begitu pula seorang wanita memandang dengan pandangan yang haram terhadap laki-laki yang tidak halal baginya. Ini yang pertama ya. Yang kedua bagaimana setan itu
berusaha untuk memisahkan antara bainal mar'i wa zauji, suami dengan istrinya. Ya, yang kedua ini ketika seseorang akan dibuat minimnya komunikasi dalam rumah tangga tersebut. Ya, minimnya komunikasi yang ada dalam rumah tangga tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya rumah tangga ini hanya seperlunya saja. Pembicaraan seperlunya saja. Mah, tolong ambilkan ini. Pak, tolong ambilkan ini. Tolong jemurin baju. Tolong cucikan baju. Hanya sebatas itu. Sehingga dijadikan bahtera rumah tangganya itu merasa bosan. Ketika ada orang yang mengajaknya ngobrol, rekan kantornya mengajaknya ngobrol, rekan bisnisnya mengajaknya ngobrol, dan ternyata obrolannya ini asik, obrolannya ini bermakna bagi dia, maka dia menjadikan nyaman ngobrol dengan orang yang bukan mahram daripada dengan istrinya sendiri. Padahal Rasulullah menjelaskan, ya, Rasulullah menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbicara setelah sholat Isya kecuali ada kepentingan yang memang benar-benar penting. Maka apa waktu Isya digunakan oleh Rasulullah itu untuk senantiasa bercengkrama dengan istri-istrinya. Untuk mendengar keluh kesah istri-istrinya. Kenapa? Karena ketika seorang suami mendengarkan istrinya, itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi ketenangan tersendiri bagi istrinya. Karena apa? Setelah menikah, seorang istri itu tidak boleh bercerita kepada laki-laki lain kecuali kepada istri suaminya sendiri. Ya, misalnya nanti seorang istri sudah menikah, seorang wanita sudah menikah, sudah lanjut usia 40, 50, orang tuanya sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi laki-laki yang bisa di kita ceritakan ya keluh kesah kita kecuali terhadap suami kita. Ya. Maka seorang suami hendaknya mendengarkan setiap perkataan istri, setiap keluh kesah istri, meskipun respon kita sedikit. Ya, insya Allah nanti diperbaiki. Iya, insya Allah nanti dibeli jika ada barang yang mau dibeli. Dengarkan saja cukup. Jangan dibantah. Karena wanita ini tidak ada lagi laki-laki yang bisa menerima ceritanya kecuali suami sendiri. Jangan biarkan wanita bercerita kepada orang lain yang justru bukan suaminya. Karena perlu dipahami bahwasannya wanita ketika sudah menikah, maka tidak akan pernah bisa lagi dia menikah dengan laki-laki yang lain. Artinya, ketika dia sudah menikah, maka dia hanya mempunyai satu suami. Sampai dia meninggal misalnya. Ya. Ini faktor yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang pertama faktor seseorang itu jauhnya ibadah sehingga memudahkan dosa-dosanya, memudahkan seseorang untuk bermaksiat. Yang kedua, jarangnya berkomunikasi atau minimnya komunikasi antar keluarga. Antar suami dan istrinya, antar ibu dan ayahnya, antar ibu dengan anaknya, antar ayah dengan anaknya. Jadi begitu banyak kasus-kasus yang datang kepada kami, Ustadz, kenapa anak kami ini hari ini kok terjadi nakal, kemudian susah diatur, dan tidak mau pulang ke rumah, misalnya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak didasari dengan komunikasi yang baik. Hanya sekedar kerja, pulang, memberi nafkah. Kerja, pulang, memberi nafkah. Tidak ada komunikasi. Tidak ada pendidikan dasar terhadap anak-anaknya mengenai bagaimana tauhid, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Tidaklah seseorang itu menjaga sesuatu dari dosa dan memudahkan matanya untuk memandang sesuatu yang haram. Dan setan
tentu akan menghiasi itu semua. Ya, bagaimana kita mendengarkan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, tidaklah seorang wanita itu keluar rumah dan bertabaruj. Apa bertabaruj ini? Berdandan, bersolek, hingga bersolek seperti orang-orang jahiliyah, maka setan akan mengikuti dia. Setan akan menjadikan dia indah di pandangan laki-laki yang bukan mahram. Ya, jadi ini menjadikan seorang wanita menjadi panen dosa ketika keluar rumah dengan bersolek, ya, dengan memakai wangi-wangian dan mengharapkan bahwasanya laki-laki melihat dia dan menginginkan laki-laki untuk matanya tertuju kepada dia. Itu. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana seni komunikasi kita dalam berinteraksi dengan suami istri. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita senantiasa untuk ta'lim wa ta'lum, mengajar dan mengajarkan. Ketika seorang istri mempunyai satu bab ilmu tentang ilmu pernikahan, maka boleh dikasih tahu bahwa pernikahan ini seperti ini dan seperti ini, atau mungkin berhubungan ini seperti ini dan seperti ini. Ya, cara yang ma'ruf berhubungan adalah seperti ini dan seperti ini. Yang ini dilarang dan ini yang tidak diperbolehkan, maka boleh. Ta'lim wa ta'lum itu artinya adalah mengajarkan. Kita mengajarkan dan kita belajar antara suami dengan istrinya. Ketika istri mempunyai satu bab ilmu, maka boleh dikasih tahu atau boleh diajarkan kepada suami. Dan begitu pula ketika seorang suami pulang dari majelis ta'lim, pulang dari belajar ilmunya, maka boleh kita sampaikan kepada istri kita apa yang didapat dalam majelis ilmu tersebut. Ya, ini ta'lim wa ta'lum, mengajarkan dan belajar terhadap pasangan kita. Ya. Kemudian ketika seseorang itu enggan belajar, dibuat malas, maka ini menjadi tipu daya setan lagi. Seseorang akan dijauhkan dari majelis ilmu. Sehingga seorang istri malas untuk belajar. Seorang suami malas untuk menuntut ilmu. Akhirnya rumah tangganya tidak didasari dengan ilmu. Ini menjadi sebab yang ketiga, seseorang akan dijauhkan oleh setan dari ilmu, terkhusus ilmu pernikahan. Kenapa? Ada satu pepatah bahwasanya al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika seorang ibu menjadi madrasah, menjadi guru bagi anak-anaknya, maka apa peran daripada suaminya? Peran daripada ayahnya? Maka peran daripada ayahnya adalah kepala sekolah daripada keluarga tersebut. Dan tentunya madrasah ini harus mempunyai ilmu. Tidaklah dikatakan sekolah, kecuali orang-orang yang mengajarkannya mempunyai ilmu. Tidaklah dikatakan madrasah, kecuali orang-orang yang mengajarkan yang ada di dalamnya mempunyai ilmu untuk diajarkan. Maka bagaimana seorang ibu akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, sedangkan dia tidak pernah belajar. Sedangkan dia tidak pernah belajar tentang perkara-perkara hak dan perkara-perkara yang batin. Maka inilah yang menjadikan setan akan berusaha untuk memisahkan bainal mar'i wa zauji, suami dengan istrinya, dengan cara menjauhkan seorang keluarga, sebuah keluarga dari ilmu. Akhirnya ketika ada permasalahan sedikit, sudah berkata cerai dengan mudah. Ada permasalahan sedikit, sudah menuntut cerai dengan mudah. Kalau didasari dengan ilmu, maka dia akan melihat, oh suami saya talak satu. Maka dia akan introspeksi diri, apa salah saya sehingga suami saya mentalak saya satu. Kemudian setelah mentalak, apakah boleh kita rujuk kembali? Boleh. Tapi kalau tidak tahu, orang yang tidak tahu tentang ilmunya, maka ketika ditalak satu, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya dan berkata bahwasanya saya tidak akan mau kembali lagi dengan suami saya. Padahal ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Dan berakhir kepada rujuk kembali. Inilah yang menjadikan bahwa
ilmu rumah tangga adalah ilmu yang penting. Kenapa? Karena rumah tangga ini adalah separuh daripada ibadah. Bagaimana kita menjalani separuh daripada ibadah, setengah daripada ibadah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Tapi tidak dilandaskan diri kita dengan ilmu. Maka ibadah yang terjadi, apa? Tidak ada tuntunannya. Akhirnya banyak usia pernikahan yang masih muda sudah bercerai. Ya kan? Kemudian ada lagi yang baru menikah. Kemudian baru menikah, ada cekcok sedikit, minta cerai. Karena tidak didasari dengan ilmu. Suaminya kasar. Kenapa seorang suami bisa kasar? Karena tidak punya ilmu. Padahal Rasulullah, kalau dia mengaku umat Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah mengkasari istri-istrinya. Yang sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis, aku adalah Rasulullah yang paling baik terhadap istri-istriku. Maka kalau kita menjadi umat Rasulullah, kalau kita mengikuti Rasulullah, tentunya kita mengamalkan sunnah Nabi tadi, berbuat baik terhadap istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dan Rasulullah tidak pernah berkata dengan meninggikan suara, kemudian dengar berkata-kata kasar, bahkan bermain tangan terhadap istri-istrinya. Ada salah satu perkataan ulama, bagaimana engkau bisa bersikap kasar terhadap istrimu, sedangkan dia adalah teman tidurmu, sedangkan dia adalah ibu dari anak-anakmu. Bagaimana engkau bisa bersikap kasar kepadanya, padahal dia adalah teman tidurmu. Lihat, bagaimana kalau kita merenungi perkataan ulama ini, itu justru mata kita akan menangis. Bagaimana seorang suami bisa mengkasari istrinya, bisa berbuat aniaya terhadap istrinya, padahal dia adalah teman tidurnya, padahal dia adalah ibu dari anak-anaknya. Kalau kita mengambil pelajaran daripada perkataan ulama ini, maka insya Allah kita akan bersikap baik terhadap istri kita, meskipun istri kita banyak kekurangan. Karena seorang suami adalah imam bagi istrinya. Maka sikap seorang istri yang ada dalam dirinya itu mencerminkan bagaimana keadaan suaminya. Ya, seperti itu. Ini adalah beberapa poin yang menjadikan setan mengambil alih kesempatan dalam memisahkan antara suami dengan istrinya. Kita kembali lagi, kita ulang-ulang lagi. Yang pertama adalah bagaimana setan akan berusaha menjadikan pandangan mata kita tertuju kepada yang haram lebih nikmat daripada kita memandang pasangan kita. Yang kedua, bagaimana setan akan berusaha untuk membatasi komunikasi, membuat rasa bosan untuk komunikasi dengan istri kita, dengan suami kita. Yang ketiga, setan akan menghalangi seseorang untuk senantiasa menuntut ilmu, terlebih ilmu yang paling penting yaitu ilmu rumah tangga. 3 poin. Ya, ini perlu dihafalkan dan perlu diulang-ulang agar bagaimana kita senantiasa untuk melihat bagaimana tipu daya setan itu dalam menyesatkan manusia, terlebih dalam menghancurkan rumah tangga kita. Ketika insya Allah seseorang ini mengamalkan yang pertama tadi, berusaha untuk membatasi pandangannya kecuali terhadap perkara-perkara yang halal, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, seni berinteraksi dengan pasangan kita. Ketika kita sudah memperbaikinya, maka insya Allah ini akan menjadikan hubungan kita bukan hanya berakhir di dunia, tapi berakhir pula di akhirat. Sebagaimana kisah cintanya Rasulullah dengan Khadijah, istri pertama beliau. Bagaimana seorang istri berbakti sekali kepada suaminya, dan bagaimana pula seorang suami sangat memuliakan istrinya. Ini seni komunikasi. Seorang istri
menghormati, berbakti kepada suaminya. Dan seorang suami sangat menghormati dan menyayangi istrinya. Menggaulinya dengan cara yang ma'ruf. Yang ketiga, senantiasa setan akan berusaha menjauhkan kita dari ilmu, maka hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu dari pintu mana saja. Bahkan kita duduk di rumah, bahkan kita duduk sambil tiduran, mendengarkan YouTube tentang ceramah-ceramah agama, mendengarkan YouTube tentang bagaimana ilmu parenting. Itu kita bisa dapatkan hanya dari rumah saja. Tapi ya tentu yang paling utama adalah lihat hadis yang dijelaskan di awal, man khuruja fi talabi, man khuruja fi baitihi. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, berniat untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang paling utama, yaitu dia berjalan bersungguh-sungguh menuju ke dalam majelis ilmu. Bagi laki-laki khususnya. Tapi bagi wanita, lebih baik di rumah dan dia sambil masak dia bisa mendengarkan ceramah agama. Sambil misalnya menidurkan anaknya dia bisa mendengarkan ceramah agama. Seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi bekal bagi kita semua. Saya pribadi khususnya selalu mendengarkan murotal di dalam kamar 24 jam tidak pernah putus. Ya, jadi saya beli satu MP3 kecil yang berisi murotal dan murotal itu ada 30 juz ya, 30 juz yang diputar selama 24 jam terus-menerus tanpa henti. Nah, insya Allah ini akan membiasakan anak-anak kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan dia ini tidur senantiasa untuk mengingat tentang Al-Quran yang dibacakan tadi. Jadi dia sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran. Kadang ketika misalnya ada satu surat yang memang saat diputar MP3-nya itu ada satu surat, maka si anak ini akan mengikuti surat tersebut dengan tanpa disadari dia gitu. Tanpa disadari dia. Jadi MP3-nya misalnya surat An-Naba, maka anak kita tiba-tiba mengikuti apa yang diucapkan oleh MP3 tersebut. Ini juga bisa menjadi menjadi pertimbangan kita dalam mendidik anak untuk memperkenalkan anak dengan Al-Quran. Nah, ini yang poin yang ketiga, untuk senantiasa kita belajar dan senantiasa menuntut ilmu tentang bab pernikahan. Jadi jangan pernah menganggap bahwasanya setan itu adalah genderuwo, pocong, dan kuntilanak, bukan. Tapi bagaimana kita ketahui bersama bahwasanya setan-setan itu akan fi majrodam, berjalan lewat aliran darah manusia dan menjadikan diri kita was-was terhadap pasangan kita. Akan menjadikan bisikan-bisikan keburukan terhadap pasangan kita. Contoh bahwasanya wanita itu lebih menarik daripada pasanganmu. Laki-laki itu akan lebih menarik daripada pasangan. Jadi mereka bermain lewat bisikan hati kita, maka bagaimana solusinya? Supaya kita dijauhkan daripada bisikan-bisikan ini. Yang pertama, tidaklah setan itu mampu dilawan, kecuali dengan ilmu. Tidaklah setan itu mampu dilawan, kecuali dengan ilmu. Tidak bisa dilawan dengan senjata tajam, tidak bisa dilawan dengan pistol, tapi satu-satunya senjata untuk melawan setan-setan itu adalah dengan bagaimana kita mempelajari ilmu. Dengan senantiasa kita mempelajari ilmu. Ya, ini yang menjadi pesan dari kami, yang mudah-mudahan semoga dengan pesan ini memberikan manfaat kepada hubungan keluarga kita. Jangan biarkan setan-setan itu ya, innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita semua untuk memporak-porandakan keluarga-keluarga kita. Insyaallah ini sudah cukup banyak pertanyaan ya. Kita akan jawab, bahas satu-satu insyaallah. Yang pertama ada pertanyaan ya dari Najwa ini, insyaallah. Ustadz, poligami boleh nggak? Jawabannya sudah ada dan Allah terangkan di dalam Al-Quran ya. Jadi jawaban dalam apakah poligami itu boleh atau tidak, boleh. Jadi Allah menjelaskan kepada kita semua boleh menikahi masna
thulatha wa ruba, 2, 3, atau 4 wanita yang kalian sukai. Tapi jika kalian tidak mampu atau takut tidak berlaku adil, maka nikahilah cukup 1. Artinya apa? Di sini poligami Allah telah menjelaskan bahwasanya membolehkan poligami, namun dengan syarat dia bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan adil ini tentunya kita harus paham tentang ilmunya. Kalau kita hanya sebatas bagaimana menikah atau berpoligami, hanya sebatas syahwat, maka justru pernikahannya tidak akan pernah bertahan lama. Karena dia hanya bagaimana hanya sebatas syahwat. Tidak didasari dengan ilmu yang mumpuni. Jadi kalau kita ingin berpoligami, maka pelajari ilmu tentang poligami. Bagaimana sikap adilnya seorang suami terhadap istri-istrinya kalau dia mempunyai istri lebih dari 1. Jadi jangan dianggap bahwasanya poligami itu mudah, tinggal nikah saja, tidak. Yang paling berat adalah bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah terhadap istri-istri kita. Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, celakalah orang yang dia mempunyai beberapa istri namun tidak adil. Maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan berat sebelah. Artinya dia berjalan dengan keadaan bagian kanan lebih berat daripada bagian kiri. Jadi jalannya lebih berat, ya, lebih berat yang kanan daripada yang kiri. Akan dibangkitkan dalam keadaan berat sebelah, pincang. Karena dia tidak adil terhadap istri-istri. Maka jika ada yang mau berpoligami, maka tentulah harus didasari dengan ilmu, harus belajar. Jangan hanya sebatas syahwat saja, bukan. Atau mampu saja, bukan. Tapi syarat daripada poligami yang pertama adalah harus mengetahui ilmu tentang poligami, dan yang kedua mampu berlaku adil, dan yang ketiga mampu adil dalam bab nafkah. Ya, atau mampu dalam menafkahi beberapa istri-istri. Baik, insya Allah yang kedua kita jawab pertanyaan dari Ummu Khansa, ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, yang seperti Ustadz bilang bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh agamanya. Naam. Ya, betul. Dan setelah menikah menjalankan agama sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Bagaimana sikap suami yang enggan untuk belajar agama, bahkan jauh dari ibadah, dan menuntut istri untuk belajar mengajari anaknya, tapi suami tidak mau mengajari anaknya, bahkan tidak mau menundukkan pandangannya. Baik. Maka ini sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya suami ini telah melabrak ketiga poin yang tadi dijelaskan. Yang pertama apa? Dia tidak menjaga pandangannya. Yang kedua, dia tidak ada komunikasi yang baik dengan istrinya. Dan yang ketiga, dia tidak mau belajar ilmu. Bagaimana seorang kepala sekolah ya mendidik gurunya, memerintahkan gurunya untuk mendidik anak-anaknya, tapi dia tidak mempunyai ilmu dan dia hanya menyuruh saja. Maka tidak bisa keluarga dibangun dengan cara seperti ini. Maka bagaimana solusinya ketika seorang suami tadi tidak bisa menundukkan pandangannya, kemudian enggan belajar, enggan komunikasi yang baik? Yang pertama adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dengan doa yang paling tulus. Mendoakan suami kita. Mendoakan pasangan kita. Lihat bagaimana kisah Fir'aun dengan istrinya Siti Asyah. Dijelaskan bahwasanya Fir'aun ini mengaku Tuhan. Kufur kepada Allah. Namun tidak menjadikan Siti Asyah, Sayyidatina Asyah, itu masuk neraka, tidak. Tapi beliau menjadi wanita penghuni surga. Meskipun suaminya orang yang membangkang dan penghuni neraka. Kita bisa ambil kisah bahwa suami kita tidak seburuk Fir'aun. Suami kita tidak semenyeramkan Fir'aun. Tapi Siti Asyah, Sayyidatina Asyah, dia bisa mengambil peluang untuk masuk surganya Allah dengan cara bersabar terhadap atau dari perlakuan suaminya terhadap dia. Sampai dia wafat. Bahkan wafatnya pun dibunuh oleh suaminya. Dan dia bersabar, maka Allah balas dia dengan surga. Maka begitu pula ibu ya, atau ummu, bisa menerapkan apa yang dijelaskan tadi, mendoakan suaminya.
dengan kebaikan. Karena sesungguhnya yang maha membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan, sabit qulubana ala dinik. Tetapkan hatiku dalam keadaan yang di atas keimanan, dalam keadaan yang baik. Maka boleh doakan suami kita. Ini salah satu doa yang bagaimana Rasulullah memanjatkan doa ini sangat banyak. Maka para sahabat pernah bertanya kepada istri Rasulullah, ya, Aisyah, wahai Aisyah, doa apa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi? Maka Aisyah berkata, doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala din. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam keimanan. Teguhkan hatiku dalam kebaikan. Ya, itu perlu dipahami. Jadi doakan suaminya dengan doa yang tulus di waktu-waktu mustajab. Semoga Allah rubah suaminya, karena ketika seorang istri mendoakan tulus terhadap suaminya, insya Allah Allah ridho dan kemudian Allah rubah perilaku suami. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Eva Afrilina, ya. Bismillah Ustadz, saya pernah lihat sosmed tentang tulisan macam-macam talak. Ya betul. Salah satu talak kias kalau tidak salah yaitu jika suami yang mengaku bujang atau duda di depan wanita lain. Jika itu terjadi, apakah harus menikah ulang atau bagaimana? Tidak. Ketika talak satu itu akan bisa rujuk dengan berhubungan badan kembali. Ya, jadi talak satu itu akan bisa otomatis rujuk ketika seorang suami menggauli istrinya kembali. Jadi tidak perlu akad ulang. Kecuali ketika talak satu sampailah talak benar-benar sampai perceraian, selesai di hukum di Kementerian Agama, ya, atau badan yang mengurus tentang perceraian ini kemudian sudah sah, keluar surat perceraiannya, maka ini tidak bisa langsung rujuk kembali dengan cara berhubungan tadi. Tapi harus bagaimana menunggu dan kemudian setelah itu akad kembali. Maka hal seperti ini ketika dia termasuk misalnya talak satu, maka boleh rujuk dengan cara berhubungan badan. Itu insya Allah sudah cukup untuk rujuk kembali, ya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian selanjutnya ada dari Riko, jika ada niat dalam hati untuk bercerai, maka sudah jatuh talak. Ini perkara niat. Oh, Masya Allah, dia menjawab yang atas maksudnya seperti itu, ya. Baik, selanjutnya dari Himatun Nadawiyah, Masya Allah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, seperti yang Ustadz bilang bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh agamanya. Dan setelah menikah menjalankan agama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sikap suami yang enggan belajar agama bahkan jauh dari ibadah dan menuntut istri untuk belajar? Ini sepertinya pertanyaan yang sama, ya. Ya, sama diulang di atas, ya. Mungkin jawabannya tadi dijelaskan di atas, ya. Kalau jika menyimak, ini pertanyaannya kurang lebih sama. Baik, insya Allah kita lanjut ke Pak Agus. Jika Pak Ustadz mohon bertanya, jika suami atau istri memuat jin khodam atau nasab, apakah jinnya bisa pindah ke suami atau istrinya, khususnya setelah hubungan suami istri? Naam, Allah Ta'ala a'lam, kita tidak tahu perkara yang gaib, karena Allah menyembunyikan perkara yang gaib. Namun Allah jelaskan dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Jika ada segolongan laki-laki dari golongan manusia membuat perjanjian dengan laki-laki dari bangsa jin, tetapi jin-jin itu tidak menambah apapun kecuali fazaduhum rohaqo, dosa dan kesalahan. Artinya seseorang yang dia melakukan perjanjian dengan bangsa jin, yang Allah jelaskan di sini dari kaum laki-laki, ya, wa annahu kana rijalu minal insi, dari golongan laki-laki dari kalangan manusia, dia membuat perjanjian dengan laki-laki dari bangsa jin, maka sesungguhnya jin itu tidak akan menambah apapun kecuali dosa dan kesalahan. Ini pembahasan ini memang bab lain, ya, bab lain daripada ini. Tapi yang jelas bahwasanya orang yang dia mempunyai khodam atau pernah belajar ilmu-ilmu hitam, pernah belajar ilmu-ilmu kebal, pernah belajar ilmu-ilmu yang tidak didasari daripada Al-Quran dan Sunnah, maka perlu bertaubat kepada Allah. Karena lihat dijelaskan, man ta'ala qotamaim faqad asrok. Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, tiwalah, pelet, dan tamimah, jimat, itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Barang siapa yang dia meninggal
dalam keadaan menggantungkan jimat. Barang siapa yang dia meninggal masih menyimpan khodam dalam dirinya, maka Rasulullah telah bersabda, tidak akan selamat selama-lamanya orang yang menggantungkan jimat hingga dia wafat. Ini perkara yang sangat penting. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Bagaimana seorang yang dia melakukan penyimpangan, memiliki khodam, kemudian dia memiliki jimat sampai dia meninggal, maka dia tidak akan selamat selama-lamanya. Maka perlu diperhatikan orang yang pernah belajar ilmu-ilmu khodam seperti ini, maka segeralah bertobat dengan taubat dan nasuha, sholat taubat 2 rakaat, meminta kepada Allah untuk dihilangkan segala pengaruh-pengaruhnya dan berdoa kepada Allah bahwa saya mewakili keluarga saya telah memutuskan seluruh perjanjian yang dibuat oleh saya dengan bangsa jin. Ya, putuskan. Ya, jangan pernah menjadikan jin itu teman. Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu musuh yang nyata bagi kita, bukan teman. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah. Lanjut pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang pertama, Pak Ustadz, kalau ada cowok biar tidak bosan dengan pasangannya dengan menundukkan pandangannya, kalau yang cewek bagaimana? Begitu pula yang perempuan. Yang perempuan juga harus mau menundukkan pandangannya agar bagaimana hanya suaminya lah yang menarik di hadapan dia. Maka ini perkara menundukkan pandangan ya. Harus dijaga antara suami dan istrinya. Insya Allah orang yang menjaga pandangannya, hubungannya akan harmonis. Insya Allah. Yang kedua, bila mana suami istri tidak memiliki titik temu dalam rumah tangga, bolehkah minta pendapat dari luar untuk jadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan? Nah, boleh. Tapi di sini orang-orang yang harus ditanya adalah orang-orang yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu bertanya tentang suatu perkara, maka tanyalah kepada orang yang mengetahui perkara tersebut. Jangan ketika kita punya masalah rumah tangga, kita cerita kanan, kiri, tetangga, sebelah, depan, belakang, semua kita ceritakan. Tidak. Tidak, tapi bertanya kepada orang yang paham. Yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui tentang perkara yang kamu tanyakan, maka bertanyalah kepada orang-orang yang paham dan mempunyai ilmu tentangnya. Maka di sini boleh meminta pendapat kepada orang yang memiliki ilmu, kepada ustadz yang belajar tentang ilmu perceraian atau ilmu hubungan suami istri, boleh. Ya. Dan yang kedua, dinasihatkan kepada kita semua bahwasanya jangan pernah menceritakan keluh kesah kita kepada orang tua kita. Karena Syekh Utsaimin, beliau pernah berkata dalam satu kajiannya, beliau berkata bahwa termasuk durhaka kepada orang tua ketika seorang anak, lihat di sini, ketika seorang anak, dia menceritakan keluh kesah hubungannya kepada pasangannya. Jadi kita kalau mau memberikan informasi kepada ibu kita, kepada bapak kita, jangan hanya masalah rumah tangga, jangan. Durhaka kita. Tapi sampaikanlah kebaikan yang ada dalam rumah tangga kita. Itu yang boleh. Alhamdulillah sudah kebeli rumah. Alhamdulillah sudah dapat tempat tinggal walaupun ngontrak. Alhamdulillah anak cucu nenek sudah dapat ranking 1, itu yang boleh. Alhamdulillah hubungan gajinya mungkin bertambah, kemudian ada bisnisnya lancar, boleh. Tapi jangan diceritakan yang keburukannya, jangan. Orang tua kita sudah sepuh, sudah banyak menanggung beban. Beliau hanya menginginkan mendapatkan keluarga kita atau kita sebagai anaknya itu tentram dalam keluarganya, sakinah, mawaddah warahmah. Bukan hanya bercerita tentang keburukan, datang ke rumah pulang nangis, menceritakan keburukan. Datang ke rumah pulang nangis, menceritakan keburukan. Lantas bagaimana kebahagiaan itu sampai kepada orang tua kita? Kalau yang diceritakan hanya keburukan dan keburukan. Ya, boleh bertanya kalau tidak ada titik temu kepada orang yang memiliki ilmu. Ya, kemudian lanjut. Yang ketiga, bagaimana kita tahu kalau rumah tangga kita, bagaimana kita tahu kalau rumah tangga itu terganggu atau rusak karena setan, atau emang dari diri seorang suami dan istrinya? Baik, tidak ada seseorang itu tanpa campur tangan setan, tidak ada. Semua manusia sudah ada dalam hidupnya, di dalamnya dikelilingi setan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa
tidaklah iblis dan bala tentaranya itu akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Artinya manusia tidak akan lepas daripada godaan setan. Dan begitu pula perubahan sikap suami kita, perubahan sikap istri kita, yang tiba-tiba bisa jadi didasari oleh campur tangan setan yang tidak bisa kita rasakan. Lantas bagaimana kalau rumah tangga itu terganggu? Ya, yang jelas marah. Marah itu ketika seorang suami istri marah kepada istrinya, kepada suaminya, dengan marah yang menggebu-gebu hingga munculnya KDRT, apakah itu didasari tanpa setan? Maka ini adalah mustahil. Karena apa? Karena setan itu akan berusaha menjauhkan seseorang itu dari surga. Maka Rasulullah menjelaskan kepada kita semua, la taqdob walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Maka setan akan berusaha menjadikan manusia itu marah. Bertolak belakang dengan sabda Rasulullah tadi, ya. Itu barakallahu fikum. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan cara yang baik dan belajar ilmu tentang rumah tangga. Maka insya Allah ini tidak akan dirusak oleh setan, ya, kecuali memang Allah takdirkan ada ada kasus-kasus lain yang memang menjadikan seorang suami istri ini bisa bercerai. Barakallahu fikum. Baik, kemudian yang keempat, Masya Allah, diborong ya. Apakah kita selalu menyalahkan setan bila dalam suatu hubungan rumah tangga, asmara bila gagal? Baik, gini, setan itu telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu adalah musuh. Dan setan ini akan menjadikan kebanyakan kita ini tidak bersyukur. Dalam surat Al-A'raf ayat 17. Artinya, setan ini akan berusaha untuk mencari korbannya sebanyak-banyaknya. Dan kenapa kita itu selalu diajarkan oleh Rasulullah doa dari bangun tidur sampai tidur kembali. Doa masuk toilet, doa keluar rumah, doa keluar dari toilet, doa berhubungan badan. Ya, kemudian doa ketika air mani itu terpancar kepada istri kita, itu semua ada doanya. Doanya semua berlindung dari setan. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabais. Kemudian doa berhubungan, Allahumma janibna syaitona, lihat. Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma razaqtana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan. Dan dari apa yang dari setan dan dari agar tidak mempengaruhi rezeki yang engkau berikan kepadaku berupa anak. Artinya apa? Kita dijelaskan bahwasanya semua aktivitas kita selalu disisipi doa, selalu diajarkan satu doa, yang dimana doa itu mengandung perlindungan dari setan. Bahkan ketika kita tidur, Rasulullah menjelaskan, bacalah ayat kursi. Sesungguhnya ketika ayat kursi ini dibaca, maka setan tidak akan mengganggu tidurmu hingga kamu bangun kembali. Barang siapa dalam hadis lain membaca suratul Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Artinya bagaimana? Memang dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasanya ketika setan itu disalahkan oleh manusia, wahai Allah, sesungguhnya aku berbuat maksiat gara-gara setan, gara-gara iblis. Maka lihat kata iblis. Ketika iblis berkhutbah di khutbah yang terakhir di atas neraka, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Allah, sesungguhnya aku hanya membisikkan saja ke dalam hati-hati manusia. Yuwaswisu fi sudur. Dia membisikkan waswas. Ya Allah, sesungguhnya aku hanyalah membisikkan saja kepada manusia. Tapi dialah manusia yang melakukan kemaksiatan itu sendiri. Artinya boleh tidak kita menyalahkan setan? Salah memang menyalahkan setan, tidak. Tapi yang salah menyalahkan diri sendiri, kenapa mengikuti bisikan setan? Paham? Yang salah adalah bagaimana kita itu bukan menyalahkan setan, bukan. Tapi kenapa menyalahkan diri kita sendiri, kenapa kita bisa sampai mengikuti wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jalan-jalan setan. Perkataan-perkataan setan. Padahal Allah telah jelaskan, janganlah kamu mengikuti perkataan-perkataan setan, karena setan hanya akan menjadikan kamu melakukan perbuatan keji.
dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Artinya di sini tidaklah setan itu menjadi tertuduh, tapi tuduhlah diri kita kenapa kita bisa melakukan, bisa mengikuti bisikan-bisikan setan. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah ini pertanyaan yang terakhir ya. Terakhir, Ustadz mau tanya, saya sudah menikah selama 7 tahun, tapi Allah belum karuniakan saya keturunan. Minta nasihatnya Ustadz, agar senantiasa menerima ketetapan ini. Baik, Masya Allah. Semoga Allah rahmati ibu dan keluarga. Yang pertama, pernah kita dapati kasus seperti ini, mungkin banyak yang datang kepada kami untuk kasus-kasus yang tidak mempunyai keturunan. Baik, yang pertama, keturunan ini adalah mutlak milik Allah. Keturunan ini adalah mutlak ciptaan Allah yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya. Sebenarnya pembahasan ini panjang, tapi ini akan kita ringkas ya mengingat waktu, dan kami sarankan kepada ibu yang bertanya untuk berkonsultasi langsung dengan suaminya untuk bisa datang ke Rehapati, dan insya Allah kita layani secara gratis. Ya, nomornya mungkin tertera di bawah kajian ini ya, ada nomornya. Silakan dicatat dan dihubungi ke nomor admin, dan insya Allah kita melakukan pelayanan dari Senin sampai Ahad sesuai dengan perjanjian dan gratis. Tapi kita akan singkat bagaimana cara supaya Allah ridho dan memberikan kita anak. Banyak orang yang sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 7 tahun, 10 tahun belum dikaruniai keturunan. Kenapa kok seperti itu? Yang pertama tadi, keturunan adalah mutlak milik Allah. Kebanyakan kita berikhtiar ke dokter, kemudian ke tempat-tempat pijat bayi, pijat kesehatan bayi, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah berikhtiar meminta langsung kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Saya tanya kepada ibu yang bertanya, ibu sudah menikah 7 tahun, berapa banyak ibu ya sholat tahajud bareng dengan suaminya selama pernikahan? Berapa banyak? Berapa banyak ibu melakukan sholat tahajud bersama suami ibu selama 7 tahun pernikahannya? Padahal di waktu ini adalah waktu mustajab. Yang ketika seorang suami dan istrinya, apalagi tidak mempunyai keturunan, bangun sholat tahajud berduaan berjamaah. Setelah tahajud selesai, meminta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kami keturunan-keturunan yang soleh. Ya Allah, karuniakan kami keturunan-keturunan yang berbakti kepada kami. Menjadi penerus agama kami. Menjadi penerus amalan-amalan kami. Pernah tidak kita berdoa selama 7 tahun, kita bareng, sholat tahajud bareng dan berdoa bersama-sama? Dan saya tanyakan kepada orang-orang yang sudah menikah lama tapi belum dikaruniai keturunan, jawabannya adalah belum pernah dilakukan sama sekali. Maka bagaimana kita sudah berikhtiar ke dokter, tapi kita lupa berdoa dan meminta kepada Allah? Padahal Allah lah yang memberikan keturunan. Maka saran kami, ibu, ya boleh berkonsultasi untuk jawaban yang lebih panjang. Dan saran kami yang pertama, suami dan istri bertobat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Mungkin bisa jadi hubungannya dimulai dengan pacaran yang Allah tidak meridhoinya. Bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kemudian setelah bertobat, meminta pertolongan kepada Allah melalui waktu-waktu mustajab. Ba'da sholat tahajud tadi, ba'da hari Jumat di waktu asar. Kemudian senantiasa bersedekah, ya, senantiasa menyantuni anak yatim dan piatu. Buat amalan-amalan yang Allah ridho, sehingga doa kita tembus di hadapan Allah. Dan alhamdulillah ini adalah kisah nyata. Kami pernah melayani 2 orang. Yang pertama adalah tidak dikaruniai keturunan, sudah menikah 2 istri. Dua-duanya tidak dikaruniai keturunan. Sudah menikah kurang lebih 13 tahun dengan istri pertama, dan 2 tahun ketiga 3 tahun ya dengan istri kedua, dan belum dikaruniai keturunan. Dan alhamdulillah telah dia melakukan saran yang kita jelaskan, kita nasihatkan, Allah berikan dia keturunan melalui istri keduanya. Padahal istri keduanya sudah divonis juga bahwasanya istri keduanya mengalami masalah rahim.
Maka di sini ada permainan setan. Ya, penjelasannya juga panjang ya. Kita singkat bahwasanya ada permasalahan rahim di mana rahim ini juga bisa menjadi permainan setan. Jadi setan itu dia itu bisa menahan masuknya sel sperma kepada sel telur. Makanya kenapa? Kenapa ketika kita berhubungan itu ada doanya? Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma razaqtana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan-setan dan yang agar dia tidak mengganggu terhadap keturunan-keturunan yang engkau akan berikan kepadaku. Atau rezeki yang akan kau berikan kepadaku berupa anak. Maka ketika berhubungan, jangan pernah lupa untuk membaca doa itu. Ya. Kemudian untuk senantiasa tadi tahajud, meminta kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi keluarganya dari godaan-godaan syaitan. Jika memang ada indikasi gangguan kepada istrinya atau suaminya, maka silahkan untuk membaca Al-Baqarah di rumah dengan suara yang cukup nyaring ya. Misalnya, ketika kita tilawah sendiri, biasanya kan kita hanya kecil ya suaranya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, seperti itu ya. Tapi ketika kita niat membaca Al-Qur'an untuk meruqyah rumah, maka boleh nadanya dipanjangkan. Dibesarkan maksudnya, di hadar ya, dibaca keras. Alif lam dzalikal kitabul la raiba fi, dikeraskan, hadar boleh. Seperti itu. Ya. Jadi insya Allah Ibu kami sarankan untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah dan bertobat atas dosa-dosa yang dilakukannya. Coba ingat-ingat dosa apa sehingga Allah ini belum ridho, belum menitipkan kita keturunan. Bisa jadi kita pacaran, bisa jadi mohon maaf kita pernah melakukan hubungan di luar pernikahan sehingga Allah tidak ridho. Ya kan, sehingga Allah belum berikan keturunan. Kita harus bertobat juga dari dosa-dosa seperti itu. Ya, dan kami sarankan untuk jawabannya lebih panjang untuk bisa berkonsultasi bersama Rehab Hati Jakarta Utara. Itu insya Allah secara gratis. Apabila lokasi Ibu berjauhan, ya maka boleh langsung chat. Insya Allah kita akan melayani konsultasinya. Baik, insya Allah itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi manfaat bagi diri pribadi dan khususnya kepada yang menyimak dan hadir dalam kajian ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan di tema yang berbeda. Dan insya Allah minggu depan, ya Ahad depan, kita akan ada kajian juga tentang pembahasan kitab, ya, pembahasan kitab Imam Nawawi, karya Imam Nawawi, bagaimana tentang adab-adab dan adab-adab kita, ya, dan bagaimana perilaku kita terhadap Al-Quran, ya. Jadi silahkan bagi yang ingin menyimak, maka silahkan untuk follow di Rehab Hati Jakarta Utara di Instagram, atau jika ada yang mau ingin untuk seputar kajian Rehab Hati, silahkan WA ke admin nomor di bawah, silahkan WA saja. Nanti dimasukkan ke dalam grup, minta untuk dimasukkan ke dalam grup, dan insya Allah akan diinformasikan seputar kajian-kajian yang akan berlangsung bersama Rehab Hati Jakarta Utara, dan juga di grup itu akan silakan bertanya, boleh, dan juga akan di-share tentang materi-materi seputar agama dan juga ruqyah syariah. Barakallahu fikum, ikhwani fillah wa akhwati fillah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, insyaallah tidak berlama-lama lagi kita akan istirahat, ya. Istirahat karena sunnahnya adalah kita tidur lebih awal. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jika ada pertanyaan, sambung silahkan di WhatsApp admin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.